Baik, sekarang kita akan membahas beberapa build function yang lain pada NumPy. Nah, ini contoh ya, yang pada video sebelum-sebelumnya, kita memiliki variabel A yang value-nya adalah 1, minus 1, 1, dan minus 1. Nah, di sini kita bisa mendapatkan min-nya, atau rata-rata dari value tersebut. Ya. Metode tersebut adalah min dalam kurung. Ya, di sini a.min, artinya kita memanggil metode min yang ada pada NumPy array. Selain itu pun, jika kita menggunakan metode max, misalkan b.max, artinya fungsi ini mencari nilai maksimum dari array yang dimiliki oleh b ini. Ya, sehingga kita tahu bahwa hasilnya adalah maksimumnya 5. Selain itu, kita pun dapat menggunakan beberapa simbol matematika, ya, misalkan np.pi. Artinya di sini kita memanggil pi, ya, atau pi seperti ini. Ya, kalau kita lihat x sama dengan np.array lalu 0, np.pi dibagi 2, np.pi. Ekuivalen persamaan matematikanya seperti yang ada di kanan sini. Begitupun untuk variabel y sama dengan np.sinx, ya, di mana kita sudah memiliki x-nya, sehingga ketika kita melihat fungsi matematikanya, y ini adalah sin 0, sin pi per 2, dan juga sin pi. Nah, lalu yang terakhir adalah y hasilnya berupa array, ya. Sehingga kita lihat dari fungsi matematikanya hasilnya adalah ini. Nah, di sini kita hendak memanggil function namanya lenspace yang ada di metode NumPy. Nah, di sini angkanya adalah minus 2,2. Di sini ada 6 sama dengan 5. Artinya, di sini kita hendak membuat suatu nilai, ya, di mana minimumnya adalah minus 2, maksimumnya adalah 2, dan memiliki 5 elemen. Ya, sehingga kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, dan 5 elemennya, sehingga dari situ kita bisa mengetahui ada di angka berapa saja, yaitu minus 2, minus 1, 0, 1, dan 2. Lalu, dengan rentang yang sama, line space minus 2 dan 2, namun di sini kita memiliki 6-nya sama dengan 9. Artinya, dia akan dibagi menjadi 9. Ya, sehingga dia memiliki rentang setiap 0,5, yaitu minus 2, minus 1,5, minus 1, terus hingga 2 di sini. Nah, ini adalah contoh penggunaan line space untuk plotting grafik sinusoidal. Ya, misal kita memiliki variabel x sama dengan np.linespace, ya, ini 0, 2 dikali np.pi, ya, dan 100. Ya. Nah, lalu y-nya ini adalah np.sinx. Nah, kita akan menggunakan library namanya matplotlib. Ya. Nanti kita akan bahas lebih detail mengenai data visualization. Nah, namun, ini hanya permulaan saja, ya, jadi kita hendak menggunakannya terlebih dahulu, tanpa membahas lebih detail. Nah, di sini kita import matplotlib.pyplot splt. Ya, nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Ya, kita lihat, dipanggilnya adalah plt.plot x, y, di mana x-nya adalah np_linespace, lalu y-nya adalah np.sinx. Sehingga kita bisa mendapatkan hasil akhirnya untuk gelombang sinusoidal di bagian kanan ini. Mari kita lanjutkan praktek pada Visual Studio Code. Baik, ini adalah fungsi pertama, ya. Kita ingin memanggil function p, dijalankan. Nah, hasilnya adalah 3,14 sekian sekian sekian. Nah, di sini kita ingin membuatnya dalam bentuk radian. Kita jalankan. Nah, ini hasilnya, ya, dalam bentuk radian. Nah, di sini kita ingin melihat sinusoidal setiap elemennya, ya, dijalankan. Nah, ini adalah elemennya, yaitu 0, 1, dan 1,22 kali 10 pangkat minus 16, atau 0. Nah, selanjutnya di sini adalah line space. Ya, di sini kita contoh number-nya adalah 20, ya, antara minus 2 sampai 2. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, dia ada 20 anggotanya. Lalu, jika kita ingin hanya 9, kita jalankan, ya, berarti di sini antara minus 2 sampai 2, ya, minimumnya minus 2, maksimumnya 2, ada 9 elemen. Nah, di sini contohnya kita ekstrim akan menggunakan 100 elemen, ya. Kita jalankan di sini.
ya, antara 0 sampai 2 dikali np.pi, ya, artinya adalah dari 0 sampai 2pi. Selanjutnya kita jalankan y sama dengan np.sin x. Ya, kita jalankan di sini. Lalu di sini kita import library namanya matplotlib, ya, matplotlib.pyplot as plt. Sehingga kita bisa memanggil plt ini dan metode bernama plot, ya. Lalu sumbu x-nya apa, sumbu y-nya apa, yang sudah kita definisikan sebelumnya, yaitu ini x-nya dan ini y-nya. Nah, sehingga ketika kita jalankan, nah ini adalah hasil grafik sinusoidal. Jadi seperti itu mengenai built-in function yang ada pada NumPy. Namun sebenarnya sangat banyak sekali jika Anda ingin mengetahui apa saja yang ada di dalam metode NumPy. Caranya adalah misal kita di sini np.sinx, ya. Anda tinggal klik Ctrl, lalu kursor ada pada sinx, Anda klik di situ. Nah ini. Jadi ini adalah built-in function-nya. Nah, kalau kita lihat ada berapa line sampai paling bawah. Nah, ini ada sekitar 4.379 line. Ya, artinya sangat banyak function built-in untuk NumPy.